Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Ulul Albab, Ibu Sulistiawati. Yang kami hormati segenap pimpinan SDIT Ulul Albab dan ustadz-ustadzah, begitu juga keluarga besar SDIT Ulul Albab, wabil khusus kepada anak-anakku semuanya, siswa-siswi SDIT Ulul Albab dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Ustadz banggakan. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita masih diberi nikmat, masih diberi kenikmatan, sehingga kita bisa bermuwajahah, bisa bertatap muka dalam situasi daring, ya, bisa virtual di dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam serta sholawat mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, siswa-siswi SDIT Ulul Albab yang dirahmati Allah, pada hari ini kita berkumpul semua ini adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Apakah yang dimaksud Maulid? Maulid adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebagai mukaddimah, saya ingin sampaikan bahwa Nabi besar Muhammad SAW lahir pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ketika Rasulullah lahir itu bertepatan dengan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi Rasulullah pada saat itu lahir itu bertepatan dengan pasukan bergajah yang dari Yaman yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abraha, itu
mendatangi atau menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi semua itu digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan burung ababil yang menyerang pasukan bergajah, ya. Sehingga pasukan bergajah itu hancur lebur seperti dimakan ulat, karena burung ababil itu membawa batu-batu dari neraka. Ya. Itu semua dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, Rasulullah sebagai orang yang diperingati hari lahirnya, ternyata beliau sendiri juga sering memperingati hari lahir beliau. Buktinya apa? Buktinya adalah beliau senantiasa melaksanakan puasa sunnah hari Senin dan hari Kamis. Jadi puasa sunnah hari Senin itu ketika Rasulullah ditanya, kenapa wahai Rasulullah engkau berpuasa pada hari Senin? Karena hari Senin adalah hari lahirku. Ya, ini. Jadi kalau kita melaksanakan puasa sunnah hari Senin, maka kita adalah sebenarnya dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi diutusnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah untuk memberi rahmat, bagi seluruh alam. Ya, ini bedanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad ini di sini. Kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu diutus hanya untuk kaumnya sendiri. Tetapi Nabi besar Muhammad SAW diutus Allah itu adalah untuk seluruh alam. Ya. Bukan hanya untuk golongan manusia saja, untuk satu golongan saja, tetapi untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia. Bahkan bukan hanya untuk manusia, juga untuk alam semesta yang lain. Untuk alam semesta, untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Inilah kebesaran Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah sepantasnya kita jadikan Rasulullah itu teladan, kita jadikan Rasulullah itu idola, ya, dalam segala hal. Ya. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang diberikan atau yang diajarkan kepada kita. Sampai hal-hal yang kecil pun ternyata itu diatur oleh sunnah Rasulullah. Contohnya apa? Kita masuk kamar mandi, masuk dengan kaki kiri. Ya. Kemudian ketika kita mandi, ini sunnah Rasulullah ya. Ketika kita mau mandi itu anjuran atau sunnah Rasulullah, tidak boleh kita langsung menyiram tubuh kita, menyiram rambut kita atau rambut kepala kita, tetapi bertahap. Rasulullah mengajarkan ketika kita mandi maka basuhlah kaki kanan dulu, ya, digabyur, ya, disiram kaki kanan. Kemudian setelah itu kaki kiri, ya. Kemudian setelah itu ke atas lengan sebelah kanan, gabyur, ya, disiram. Kemudian setelah itu ganti lengan sebelah kiri. Nah, kemudian baru rambut atau kepala kita siram dengan air. Ini tujuannya apa? Agar ternyata tujuannya luar biasa, ya, mengurangi gejala stroke. Jadi kalau kita mandi itu ada aturannya, ya, sunnahnya Rasulullah seperti itu. Jangan langsung siram air ke kepala kita, ini bahaya. Karena tubuh kita sebelum mandi itu dalam keadaan panas. Ya. Jadi kalau misalnya ini ada
gelas panas kemudian dikasih air dingin, ya makanya akan pecah itu. Makanya hati-hati. Begitu pula tubuh manusia harus bertahap dari bawah terus ke atas, baru menyiram seluruh tubuh ini. Ini adalah sunnah Rasulullah. Maka kita harus mengikuti itu. Ya. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, ya. Keluar kamar mandi dengan kaki kanan. Sebaliknya ketika kita masuk masjid, maka yang masuk masjid adalah kaki kanan terlebih dahulu. Keluar dari masjid kita keluar dengan kaki kiri. Nah itu. Itulah sunnah-sunnah Rasulullah yang kecil. Masih banyak sunnah-sunnah yang lain, ya. Sunnah-sunnah yang lain. Nah, maka dari itu mari kita pelajari, ya, sunnah-sunnah Nabi, ya, perbuatan-perbuatan Nabi, ya, dari yang kecil sampai yang besar. Karena ketika kita ikuti sunnah Rasul berarti kita mengidolakan Rasul, menjadikan Rasulullah teladan yang paling baik. Nah, teladan yang paling baik dari Rasulullah apa? Ya banyak, terutama dalam bidang akhlak. Rasulullah punya akhlak yang mulia, akhlak yang sangat luar biasa. Sampai Allah memuji beliau, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin adzim, mempunyai akhlak yang agung. Dalam Quran surat Al-Qalam, ya. Ini. Ya, Rasulullah itu punya akhlak yang agung. Dan sungguh telah ada pada Rasulullah itu suri teladan yang paling baik bagi kami. Artinya apa? Bahwa kita disuruh Allah untuk mencontoh perilaku Rasulullah mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Ini, kan? Ini. Bagaimana tidurnya Rasulullah, ya, menghadap ke kanan, ya, menghadap ke kiblat, ya, seperti itu dan sebagainya. Ya. Kita harus belajar. Nanti kita belajar itu lagi. Ya, silakan dibuka. Nah. Yang paling penting adalah kita harus mencintai Rasulullah SAW sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri dan keluarga. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan di awal muqaddimah tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mengasihi kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni segala dosa-dosa kamu. Nah, jadi kalau kita ingin disayang Allah, maka ya kita harus mengikuti Nabi, mengikuti Rasulullah. Ya, ketika kita mencintai Nabi, maka kita akan dicintai Allah dan akan diampuni segala dosa-dosa kita. Nah ini, ya, mencintai Nabi. Nah, apa sih sebenarnya ketika kita mencintai Nabi itu apa sih? Ya, manfaatnya apa? Nah ini, ada beberapa manfaat cinta kita kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW. Yaitu yang pertama adalah bahwa cinta kepada Nabi adalah salah satu di antara yang mendatangkan manisnya iman. Nah, ya. Cinta kepada Nabi itu adalah salah satu di antara yang mendatangkan manisnya iman. Nah, kita lihat kalau orang cinta itu adalah kita sering menyebut orang yang kita cintai. Nah, begitu pula kita cinta kepada Nabi. Kita cinta kepada Nabi juga harus sering menyebut Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan sholawat. Ya. Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya. Yusholluna 'alan nabi.
Artinya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ini adalah perintah kita untuk bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka perbanyaklah sholawat. Banyak manfaat sholawat, banyak sekali manfaat sholawat. Kita bersolawat kepada Nabi setiap hari 100 kali atau lebih. Ya, yang penting adalah kita perbanyak sholawat kita kepada Nabi. Karena dengan bersolawat maka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada diri kita. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, itu tadi bahwa cinta kepada Nabi adalah salah satu di antara yang mendatangkan manisnya iman. Ya, manisnya iman. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai Nabi akan bersama beliau di akhirat. Jadi barang siapa yang mencintai Nabi SAW yang mulia, maka ia akan bersama beliau nanti di akhirat. Rasulullah ada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwa beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu datang wahai Rasulullah?" Qala, kemudian Rasulullah menjawab, "Wa ma a'datta lis-sa'ah." Beliau balik bertanya, "Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat?" Kemudian sahabat tadi menjawab, "Qala hubbullahi wa rasulih," yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Fa innaka ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, ya. Ada sahabat bertanya tentang hari kiamat, maka Rasulullah malah balik bertanya, "Apa yang kamu persiapkan dari kiamat?" Kemudian sahabat tadi menjawab, "Hubbullah wa rasulih." Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda, "Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai." Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, maka kita akan bersama Rasulullah nanti di akhirat. Ya. Inginkan kita bersama Rasulullah, bertetangga Rasulullah, bersama Rasulullah di surga nanti. Itulah yang kita inginkan. Ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, itu ya ada dua buah atau manfaat cinta kepada Nabi. Yang pertama adalah bahwa ketika kita cinta pada Nabi, maka kita akan mendatangkan manisnya iman, ya. Nikmatnya iman, gitu kan? Ketika kita cinta kepada Nabi. Yang kedua, bahwa orang yang mencintai Nabi akan bersama beliau di akhirat. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, itu dengan cinta pada Nabi tentunya kita juga harus mempelajari perjuangan Nabi, mempelajari akhlak Nabi, mempelajari sirah nabawiyah, ya, di mana Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Ya. Nah, kita kembali tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Bahwa Islam ini adalah membawa kedamaian. Islam bukan membawa kesengsaraan. Islam bukan membawa radikalisme yang sekarang masih ramai, ya. Tetapi Islam membawa kedamaian. Dan kedamaian tidak hanya untuk umatnya, tetapi untuk seluruh alam, ya. Untuk orang lain, untuk sesama manusia. Maka dari itu di Islam ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan di antara sesama muslim. Nah, ini harus kita wujudkan. Dengan sesama muslim kita saling bersaudara, ya. Kita saling bersaudara, saling membantu, saling menolong, gitu ya. Ya. Dengan teman, ketika teman tidak membawa pulpen, ya kita pinjemi, ya. Ketika teman tidak membawa kertas, ya kita kasih, gitu kan. Tidak membawa penghapus, ya kita pinjemi, ya. Tetapi kalau teman
Kalau ujian yang tidak boleh kita kasih kunci jawabannya, ya itu namanya nyontek, ya itu tidak boleh, itu kan seperti itu. Yang lainnya ya itu kita membantu teman, gitu kan. Ketika teman kita sedih, ya kita hibur, ya kita mungkin ya menghibur dia, ya apa yang dibutuhkan, gitu kan. Nah ini persaudaraan sesama Muslim, yaitu ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah watoniyah, persaudaraan antar sesama di dalam negara, dalam bangsa ini. Ya. Kita harus punya ukhuwah watoniyah, ya, persaudaraan setanah air, ya, karena tanah air ini adalah tanah kelahiran kita yang harus kita jaga, ya. Maka dikenal NKRI harga mati, itu penting, ya, karena kita lahir di sini. Rasulullah juga cinta tanah air. Bagaimana Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah kangen dengan Mekah. Rasulullah kangen dengan Mekah yang harus ditinggalkan karena untuk menyelamatkan agama Allah, maka Rasulullah harus hijrah ke Madinah. Tetapi Allah menjamin atau berjanji bahwa Nabi nanti akan merebut kota Mekah. Nabi akan kembali ke kota Mekah, dan ternyata janji Allah itu benar. Ketika sudah 23 tahun, maka Rasulullah berhasil menguasai kota Mekah, kembali ke kota Mekah, ke kota kelahiran beliau. Para sahabat banyak yang menangis ketika kembali ke kota Mekah dalam kegiatan Fathu Mekah. Dan dalam merebut kota Mekah pun dengan damai, tidak ada pertumpahan darah sedikit pun di sana. Nah inilah Islam, ya. Jadi ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama anak bangsa harus kita wujudkan, ya, dengan ya tadi saling menolong, saling membantu, saling menghormati dan sebagainya. Kemudian ukhuwah basyariah, ya, ukhuwah atau persaudaraan sesama anak manusia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun negaranya, kita adalah bersaudara karena sesama manusia. Kita berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah bapaknya manusia, itu kan. Nah, kita harus saling bersaudara, ya. Walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama, berbeda negara, berbeda pulau dan sebagainya, kita adalah sesama manusia, diciptakan Allah untuk saling menghormati, ya. Karena kita diciptakan oleh Allah adalah yaitu tadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal, ya. Jadi maka dari itu kita untuk mengenal siapapun itu boleh, mengenal dengan agama apapun boleh, mengenal dengan negara manapun boleh, ya, tidak ada larangan karena kita untuk saling kenal mengenal, ya. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah mungkin hikmah ini. Mari kita jaga persaudaraan di antara kita, karena dengan persaudaraan, dengan ukhuwah Islamiyah, dengan ukhuwah watoniyah, dengan ukhuwah basyariah, maka akan terwujud sebuah keharmonian dalam kehidupan kita. Mari kita wujudkan keharmonian kehidupan kita. Kita saling menjaga, kita saling menghormati, jangan ada perpecahan, jangan ada pertikaian di antara kita. Mari kita hormati mereka, kita juga menghormati agama lain, juga mereka juga menghormati kita. Nah ini, ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu yang terpenting dalam toleransi, dalam kehidupan berbangsa bernegara. Mari kita tetap menjaga persatuan negara kita, menjaga ukhuwah di antara kita, jangan sampai terpecah belah. Demikian anak-anak yang dirahmati Allah, hikmah Maulid pada kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita bersolawat sebentar, ya. Mudah-mudahan dengan solawat ini kita akan diberi syafaat oleh Rasulullah SAW dan kita menjadikan saling bersaudara, saling memahami dan sebagainya, sehingga terwujud keharmonian dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Ayo bersama-sama yuk. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya, demikian anak-anak yang dirahmati Allah. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga Allah, dijaga iman Islam kita, ya, dijaga negara ini dari perpecahan, dari bencana, dan kita berdoa ya mudah-mudahan kita dengan bersolawat, dengan berzikir, mudah-mudahan Allah melepaskan dari musibah pandemi yang masih berlangsung ini. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustaz cukup sekian. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.